Sang Kiai. 10. Dipublikasikan oleh Kaskus. Aku dipanggil muridku untuk menghadapi pengganggu ketenangan tempatnya. Kata bayangan satunya berpakaian besar ala Warok Ponorogo. Lah sampean dulu meninggalnya kenapa Kang? Tanya orang yang berpakaian warok. Aku menemukan lawan yang tangguh dan dia melukai punggungku sampai sobek melintang, yang mengakibatkan kematianku. Jawab orang yang berpakaian adat ala Madura sambil menunjukkan luka menganga tanpa darah di punggungnya. Lah kamu matinya bagaimana Bukannya kamu punya ilmu kebal senjata? Tanya orang yang berpakaian warok. Ah, Kang, ilmu kebalku ternyata ada yang mampu menembusnya. Lihat ini perutku. Orang yang berpakaian ala Madura itu menyingkap pakaian penutup perutnya dan luka menganga menyobek perutnya sehingga ususnya terburai. Ya udahlah Kang, sekarang kita membereskan orang yang mengganggu murid kita. Duar, suara letupan pecut hampir saja merobek telingaku. Pecut tambang yang sebelumnya mengikat kepala Warok Wirogubras, si Madura itu memanggil. Tiba-tiba dilolos dari kepalanya dan dihantamkan ke arahku yang sedang berdiri mengawang di atas meja. Untung aku terpeleset, sehingga lecutan cambuk tak mengenaiku tapi aku terjengkang di lantai. Tanpa daya, Aryo Lincang nama orang berpakaian Madura itu melompat menebaskan celuritnya. Aku benar-benar tak berdaya, tubuh kaku dan tak bisa digerakkan sama sekali. Aku sudah berusaha menggerakkan tubuhku tapi rasanya tubuhku seperti terhipnotis. Aku hanya bisa mendelikkan mata, ketika celurit Aryo Lincang menderu ke arah dadaku. Dan, wuut, begitu saja Aryo Lincang terlempar seperti daun yang diterbangkan angin. Dan bau harum tapi lembut kuhirup seperti melepas kelumpuhanku. Nampak orang berpakaian jubah putih membelakangiku. Orang tinggi besar, dengan surban pengikat kepala ala Mesir, juga berwarna putih. Singo Gubras dan Aryo Lincang juga kedua muridnya segera melompat dari jendela, saat mengetahui orang yang datang. Dan segera lenyap ditelan kegelapan. Orang yang datang dan membelakangiku itu pun membalik tubuhnya. Ketika aku tahu itu siapa, aku pun bersimpuh takzim. Ya Syai Abdul Qadir Al-Jailani. Ketiga kali ini mendatangiku, dengan izin Allah menolongku. Aku segera menyalaminya tanpa berani menatap agung wajahnya. Nah inilah Nger, maksudku. Kenapa dulu aku menyuruhmu untuk segera berbaiat thoriqohku? Katanya dengan penuh perbawa yang sulit diceritakan dengan kata-kata. Aku masih menyucup tangannya ketika Syai telah pergi dari hadapanku. Perlahan aku bangkit. Dalam benakku timbul semangat untuk lebih banyak melakukan amaliyah, agar aku tak tertaklukkan oleh syaitan dan jin yang durjana. Aku pun segera melesat pulang. Sampai di pesantren telah subuh. Aku segera mengambil air wudhu dan sholat subuh. Abis sholat aku wirid wajib. Dan kemudian berangkat tidur. Jam 11 siang pergi ke sungai mandi. Setelah mandi aku kembali ke pesantren. Ada Macan dan Pak Abdullah tamu kiai. Aku segera menyalami. Pak Abdullah bertanya. Orang mana nih? Tanyanya singkat sambil tertawa. Orang Tuban Pak. Jawabku juga singkat. Kami pun ngobrol panjang lebar. Karena ternyata kami adalah tetangga desa, satu kecamatan. Sehingga seperti ketemu saudara. Setelah lama kami ngobrol tiba-tiba Pak Abdullah berkata ditujukan pada Macan. Ken, Ian ini dikimpoikan sama adikku. Cocok gak Ken? Kata Pak Abdullah yang membuatku kaget. Aku kaget. Bukan apa-apa. Terus terang walau aku tak pernah merasa rendah diri karena kemelaratanku. Tapi melihat Pak Abdullah yang kaya raya, punya banyak perusahaan, mobil mewah berderet-deret, masak menghendaki aku jadi adiknya. Aku bukan tipe orang yang materialistis. Aku tipe orang yang bahagia dalam kemiskinan. Susah dan suntuk kalau kaya. Mimpi pun jadi kaya tak pernah terbayang dalam benakku. Karena bukan cita-citaku. Cita-citaku sepele. Bahagia di jalan Allah. Ini ditawari kimpoi miliarer. Enggak lah. Wah cocok sekali Pak. Kata Macan mengerling penuh arti. Allah jangan bercanda Nanti jadi beneran. Kataku rikuh. Bercanda gimana? Ini serius. Kata Pak Abdullah. Wah saya belum berani kimpoi Pak. Jangan-jangan kamu mandul. Tak bermutu. Gak berfungsi. Cekak kakak. Macan ngakak. Jangan kira paling kamu yang lembek. Harus dibantu pakai lidi. Kataku jengkel emang Macan kalau bercanda suka kelewatan. Walau ku akui tak ada temanku sebaik Macan. Gimana? Mau enggak? Tanya Pak Abdul mendesak. Wah nanti dulu lah Pak. Aku pikir-pikir dulu. Lagian Pak Abdullah kan belum tahu siapa aku. Halah jangan banyakan mikir. Keburu karatan. Macan ngakak lagi. Setelah Macan dan Pak Abdullah pergi aku pun mikir. Mungkin Allah lagi mencobaku. Sejauh mana aku tahan oleh godaan. Aku makin serius dalam wiridku. Tak ada waktu tanpa wirid sampai-sampai semua wirid yang dibebankan oleh Kiai selesai semua. Malam itu aku dipanggil Kiai menghadap. Ada apa Kiai?
kataku, setelah ada di depan Kiai. Ini ada yang nawari, kata Kiai sambil ketawa. Nawari apa Kiai? Nawari nikah. Mas Ian ikut saja. Nanti dilihat cocok apa enggak. Kalau cocok, ya bagus. Biar Mas Ian jadi orang sini aja. Biar dekat sama Kiai. Lagi orang nawari nikah. Aku jadi berpikir apa aku ini sudah saatnya nikah? Ataukah ini cuma ujian dari Allah? Entahlah. Malam itu pun aku ngikuti Kiai naik mobil kijang hidrolik meluncur ke tempat yang dituju. Ke sebuah pesantren Salafiyah. Tak jauh amat dari pesantrenku. Sekitar 10 kiloan. Kami disambut oleh Kiai pesantren bernama Kiai Gofur. Orangnya sudah tua sekali. Jenggotnya putih sampai ke dada. Wajahnya putih kemerahan penuh wibawa. Pesantren yang kudatangi. Lumayan banyak dan tempat pemodokan dari bambu beratap daun alang-alang. Dan yang lebih mengesankan pesantren sama sekali tak berlistrik. Karena di pesantren ini memang tidak boleh memakai listrik. Jadi penerangan memakai lampu minyak. Aku, Kiai dan sopir segera dipersilahkan. Setelah duduk, Laila Aulia gadis yang dijodohkan denganku keluar. Membawa makanan dan minuman. Kiai mencolek lenganku. Gimana cantik gak? Kata Kiai dengan nada berbisik. Aku pun tanpa sadar menatap gadis yang meletakkan minuman di depan. Makdek, aku terpana melihat kilauan bintang gemintang di tengah telaga mata Laila. Wah, kecantikan yang sempurna. Hidung ala artis India. Membuatku tak sengaja mengelus pipi. Karena membayangkan andai